Hari ini saya membahas mengenai kecelakaan yang terjadi di mana seorang pemuda yang lagi terbang dengan pesawat Bonanza yang cukup baru, tapi mesinnya mengalami trouble dan mati mesin sehingga harus didaratkan di air. David just crashed into the ocean, engine failure. We splashed on the water for, a few hundred feet. Hingga sampai pesawat itu tenggelam dan dia semua terapung di laut lepas. Sulit sekali untuk membuka pintu pesawat, guys, karena tekanan airnya itu sangat kuat. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, sebelum saya mulai kontennya, ada sedikit yang mau saya share kepada kalian semua, bahwa ini merupakan produk yang saya sering gunakan sebelum saya berangkat kerja, sebelum saya mulai ngevlog. Jadi ini adalah produk dari Scarlett. Nah, yang ini adalah body scrub romansa, guys. Semua produk ini ada vitamin E-nya dan ini semua bagus untuk kulit. Yang ini adalah Scarlett Charming Fragrance Brightening Body Lotion ini, guys. Yang ini juga sama-sama body lotion, cuman yang ini romansa. Terus juga ada Scarlett Mango Brightening Shower Scrub. Ini buat mandi, guys. Juga shower scrubnya, cuman yang ini pomegranate. Nah, yang ini yang paling sering saya gunakan, yaitu Scarlett Freshy Fragrance Brightening Body Lotion. Wanginya seperti Jo Malone English Bear. Ini yang sering saya gunakan sebelum saya berangkat kerja, berangkat syuting. Jadi buat kalian semua para penggemar body lotion, ini tuh bagus banget untuk menjaga kelembapan kulit Anda, karena tentunya kulit Anda juga perlu dinutrisi. Kulit juga butuh makan, guys. Sama seperti kita manusia butuh makan dan juga vitamin. Nah, maka dari itu kita harus take care juga kulit kita, berikan makanan dan vitamin yang cukup supaya nggak gampang kering, guys. Kalau kering kan nggak enak gitu loh. Nah, ini cara pakainya, guys. Ambil sedikit aja, kita oleskan ke kulit untuk menjaga kelembapan semua kulit kita. Kalau dipakai tuh nyaman dan wangi banget. Jadi recommended buat kalian semua. Oh ya guys, satu lagi, bahwa produk ini semuanya sudah BPOM loh, guys. Dan juga kisaran harga sekitar 75.000 aja. So, tunggu apa lagi? Langsung di check out ya. Yuk kita langsung ke videonya. Halo guys, jumpa lagi dengan Captain Vincent. Hari ini saya membahas mengenai kecelakaan yang terjadi di Amerika Serikat, di mana seorang pemuda yang lagi terbang dengan pesawat Bonanza yang cukup baru, tapi mesinnya mengalami trouble dan mati mesin sehingga harus didaratkan di air. Dan kalian bisa melihat bagaimana water ditchingnya ini dilakukan oleh dia hingga sampai pesawat itu tenggelam dan dia semua terapung di laut lepas. Kalian bisa lihat bagaimana dia menggunakan alat apung sederhana, homemade flotation device katanya seperti itu. Nah, dimana pada saat bersamaan dia itu lagi terbang bersama temennya, dimana temennya itu merupakan pesawat yang ada di belakangnya, sehingga pada saat kejadian itu temannya itu syuting semua footage-nya ketika dia ditching ke air. Nah, bagi saya ini yang cukup membingungkan adalah bagaimana seseorang dari udara itu sudah memprepare ketika pesawat itu akan mendarat di air. David just crashed into the ocean, engine failure. We splashed along the water for, a few hundred feet. No one got hurt. They're stung several times by jumping helicopters on a training. Sepertinya persiapan itu sudah cukup matang, di mana pilot kedua tersebut menggunakan kamera yang bisa menzoom dengan baik ya guys. Tentunya untuk membawa kamera zoom itu seperti sudah dipersiapkan. Kalau pakai HP doang, harusnya noise gambarnya seperti itulah. Kalau kita sudah zoom maksimum optiknya, otomatis image-nya yang di zoom jadinya blurry atau enggak jadi noise kan, seperti itu. Itu pengalaman loh ya, kalau kita pakai kamera, kita zoom melebihi dari kapasitas optiknya, otomatis kita ngezoom image-nya jadi noise-nya kepecahan. Di sini gambarnya cukup jelas. Dan lagi, usut punya usut, memang orang ini ada potensi melakukan itu dengan sengaja. Dimana memang ada video-video sebelumnya menyatakan bahwa dia memang sering melakukan stunt ataupun adegan-adegan berbahaya untuk mempromosikan produknya dia. Nah, poin edukasinya dari video ini hari ini sebenarnya bukan ceritanya. Ya memang sebagian ceritanya cukup miris ketika seseorang harus mendarat darurat di air. Tapi poinnya adalah dimana pesawat itu mungkin bisa didaratkan di air. Akan tetapi kalau ditanya apakah pesawat ini pasti bisa mendarat di air, saya mau katakan belum tentu. Karena pesawat dengan kelas single engine land ini disertifikasi untuk digunakan di darat, tidak disertifikasi untuk mendaratkan di air. Ketika pesawat low wing didaratkan di air,
ada kemungkinan selamat. Sekali lagi saya katakan ada kemungkinan selamat. Apalagi bila pesawatnya ini tidak ada mesin di sayapnya. Otomatis less drag dan pesawat itu bisa didaratkan cukup smooth apabila pesawatnya itu bisa dikontrol dengan baik touchdown-nya. Dan successful ditching sudah dilakukan beberapa kali di seluruh dunia. Salah satunya adalah Kapten Sully, di mana pesawat Airbus A320 didaratkan di Hudson River. Lalu juga ada pesawat yang didaratkan di Bengawan Solo, Garuda waktu itu. Dan pesawat tersebut adalah pesawat yang ada mesinnya loh guys. Jadi kalau ditanya, is it doable? Yes, it is doable. Cuman sekali lagi, faktor luck juga play important role. Karena pesawat tidak didesain sedemikian rupa untuk mendarat di air. Tidak ada studi di mana pilotnya diajarkan bagaimana mendaratkan pesawat ini di air. However, prosedur untuk melakukan ditching kita diajarkan, tapi tidak ada cara yang pasti untuk mendaratkan pesawat ini yang digaranti safety-nya ketika kita akan mendaratkan pesawat ini di air. Maka dari itu, apabila kita lagi terbang terkena mesin mati, otomatis kita akan selalu mencari landasan dulu. Ketika ada landasan atau tidak, apakah itu jalan tol kalau pesawatnya muat, kalau pesawat kecil, kita akan arahkan ke jalan tol. Apabila sudah tidak ada lagi, semuanya gunung dan semuanya keras, kita akan memilih laut. Karena laut ataupun air ini memiliki chance selamat yang lebih tinggi dibanding kita mendarat di hutan ataupun pegunungan. So, itu merupakan gambaran yang dapat saya sampaikan ke Anda bahwa landing di air it's possible. So, itu merupakan gambaran yang ingin saya sampaikan buat kalian semua mengenai video ini. Akan tetapi, kalau kita kembali ke video itu lagi, seandainya apabila dia melakukan itu dengan sengaja, soalnya ya too obvious lah ketika kita melihat pesawat ini sudah di-prepare dan ada yang bisa melihat dengan kamera, terus semua juga dipersiapkan dengan baik sepertinya. Ya kita anggap saja kalau kejadian tersebut dilakukan dengan sengaja. Bagaimanapun juga, dengan melakukan hal itu itu beresiko loh buat orang yang terbang. Karena ketika kita lakukan itu gagal dan ternyata kita stuck di dalam pesawat itu langsung dive down, sulit sekali untuk membuka pintu pesawat guys, karena tekanan airnya itu sangat kuat. Apalagi kalau kita tidak memiliki peralatan darurat yang bisa memecahkan kaca. Kaca pesawat itu bukanlah kaca yang mudah kita pecahin guys. Modelnya kayak mirip-mirip kayak akrilik gitu, jadi cukup kuat gitu loh. Jadi apabila pesawat itu langsung jatuh ke dalam, apalagi pintunya yang model di samping gini, kayaknya rada susah untuk dibuka. Jadi saya di sini nggak mau menilai apakah ini disengaja atau tidak. Cuman yang dapat saya himbau buat teman-teman sekalian, apabila kalian akan melakukan sesuatu hal yang bersifat dangerous, mungkin pikirlah 2 kali, 3 kali. Janganlah mencari popularitas yang membahayakan diri Anda sendiri gitu kan ya. Tapi memang ada orang yang hobi seperti ini ya. Jadi sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Coba saya boleh minta tanggapan teman-teman sekalian mengenai video ini. Tuliskan tanggapan video ini di kolom komentar. Saya mau dengar pendapat Anda. Jadi saya kira itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam rotate.